Selamat pagi kawan. Semoga pagi ini kabarnya luar biasa, sehat selalu dan berbahagia untuk kita semua. Awali pagi ini dengan hal-hal positif ya kawan. Mulai dari bangun tidur kita bersyukur kita masih bisa melihat dunia dan isinya dan diberikan kesehatan. Itulah sebenarnya anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk kita semua. Jadi kita patut kita syukuri. Dan jangan lupa apapun yang terjadi, apapun beban kita, masalah kita, harus full senyum ya kawan. Kita harus memancarkan aura yang positif, dan itu akan membentuk pikiran, dan semoga semuanya baik-baik saja teman. Biasa hari ini kita beraktivitas di jalan ya teman-teman, mencari nafkah, berjuang untuk keluarga, untuk kebutuhan keluarga. Dan yang dalam perjalanan hati-hati di jalan, tetap fokus, konsentrasi, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya kawan-kawan. Beberapa hari ini saya menyimak isu nasional ya teman-teman mengenai alam dunia ini, khususnya di Indonesia. Itu isu dari BMKG dan ahli geologi dari Jepang dan Spanyol ya teman-teman. Itu mengenai megatrust. Seperti kita ketahui, megatrust Nankai ya terjadi di Jepang. Itu ada tsunami dengan efek yang begitu besar, begitu dahsyat. Dan bisa dikatakan megatrust ini tsunami yang terbesar di dunia ya. Dengan efeknya bisa itu menurut ahli geologi dari Spanyol itu setara dengan 32.000 efek dari bom atom Hiroshima dulu. Jadi begitu dahsyatnya megatrust ini. Dan BMKG mengkhawatirkan ini terjadi karena sudah lama megatrust ini beberapa ratus tahun tidak terjadi, dan kemungkinan di masa-masa sekarang ya akan terjadi megatrust. Diidentifikasi di Samudra Pasifik ya teman-teman, termasuk efeknya ke wilayah Indonesia di Jawa, Sumatera, Bali. Megatrust ini terjadi pergesekan atau tumbukan ya, lempengan di dalam laut teman-teman, saling bergesekan, sehingga ini menyebabkan potensi untuk terjadi tsunami ya teman-teman. Ini sangat dahsyat sekali, sangat ngeri sekali. Mudah-mudahan sih ini tidak terjadi ya teman-teman. Cuma ini perkiraan dari para ilmuwan kita, dari ahli-ahli geologi kita. Dan semoga apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Kita diselamatkan, diberi keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Efek gempa ini sangat fundamental ya, sangat luas sekali. Apalagi ini berpotensi tsunami. Seperti kita ketahui beberapa tahun yang lalu di Aceh itu gempa yang menyebabkan tsunami dengan efek yang begitu dahsyat ya teman-teman. Banyak
kehilangan nyawa, harta benda, infrastruktur rusak. Dan semoga itu tidak terjadi lagi di negara tercinta kita ini. Selain kita berdoa, kita juga harus berusaha ya teman-teman. Resiko dari gempa itu sebenarnya bisa di-cover oleh asuransi. Ada asuransi properti itu perluasan untuk gempa bumi dan tsunami dan earthquake, vulkano ya, semacam letusan gunung api. Itu bisa di-cover oleh asuransi teman-teman. Untuk rate-nya sendiri itu sudah diatur oleh OJK sekitaran 0,1 ya, tergantung zona gempa menurut OJK-nya. Jadi barangkali teman-teman ada yang mau beli asuransi untuk gempa bumi, itu harus melekat dengan asuransi properti ya teman-teman. Properti untuk bangunan rumah, toko, tempat usaha dan gedung-gedung lainnya teman-teman. Kita harus tetap ikhtiar ya teman-teman. Selain berdoa, kita juga harus berusaha. Sehingga ketika terjadi resiko efek dari gempa bumi, itu kita tidak terlalu dirugikan ya teman-teman, karena kita punya jaminan asuransi untuk gempa bumi. Sebetulnya ini untuk asuransi itu sangat penting sekali ya teman-teman. Misalkan kita punya rumah, toko, atau kendaraan ya teman-teman. Kalau kita menggaji karyawan semacam satpam, dia bisa kita bayar untuk menjaga aset kita selama 24 jam. Itu sebulan berapa teman-teman untuk gaji beliau, untuk menjaga aset-aset kita. Sedangkan ketika terjadi bencana atau kehilangan, apakah si satpam yang kita gaji itu bisa mengganti kerugian kita? Tentunya tidak teman-teman. Tapi dengan asuransi, dijaminkan resikonya ke asuransi. Ketika terjadi resiko kehilangan atau kerusakan dari aset-aset kita, itu kita dapat penggantian teman-teman, dengan mengasuransikan, dengan membayar sejumlah premi ke perusahaan asuransi. Nanti aset kita dijamin, aset kita dijaga selama 24 jam, selama setahun. Jadi aset kita ada yang ngejagain tapi nggak kelihatan teman-teman. Nah itulah fungsinya asuransi, dengan premi yang sangat terjangkau ya teman-teman. Untuk kendaraan itu sekelas harga 200 juta itu sekitaran di 4 juta 5 juta itu untuk setahun teman-teman. Sangat murah sekali daripada kita membayar satpam untuk ngejaga aset kita. Gaji sebulan aja udah berapa teman-teman. Tapi kalau membayar asuransi itu untuk setahun teman-teman. Jadi kita tenang, tidak terlalu memikirkan untuk keselamatan aset-aset kita karena udah ada yang ngejagain oleh asuransi.
Oke, kita sudah sampai teman-teman. Mari kita bekerja sebaik mungkin di perusahaan kita, tunjukkan loyalitas dan integritas kita, dan insya Allah dengan kita bekerja keras, bekerja cerdas, itu akan berefek kembali lagi ke kita. Semua demi kesejahteraan perusahaan dan nanti juga akan balik lagi ke kesejahteraan karyawannya semua. Oke, terima kasih. Selamat bekerja, jaga kesehatan, tetap fokus, konsentrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.